Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kasus di lapangan yang saya temukan terkait pengaruh pola pengasuhan orang tua terhadap penyesuaian diri anak. Dimulai dari rambu-rambu kasus. Subjek di sini bernama Rosa, anak pertama dari 3 bersaudara. Adik pertamanya berada di kelas 1 SMK, adik keduanya masih berada di TKB, sedangkan Rosa sendiri berada di kelas 3 di SMK yang sama dengan sang adik. Rosa tinggal bersama ayah, ibu, dan kedua adiknya. Ayah Rosa bekerja di salah satu bengkel di Yogyakarta, dan setiap harinya ketika bekerja, sang ayah pulang pergi dan masih memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarganya di sore atau malam hari. Sedangkan Ibu Rosa adalah ibu rumah tangga yang setiap pagi dan sore bekerja membersihkan rumah kakak dari ayah Rosa, sehingga sang ibu lebih memiliki waktu banyak untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Di sekolah, Rosa merupakan anak yang terbuka, ramah, dan memiliki banyak teman. Intinya dia itu gerapiak gitu sama orang tuh. Sedangkan jika di rumah, Rosa ini memiliki kepribadian yang berbeda. Di rumah dia cenderung pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Selanjutnya, prestasi belajar Rosa ini tergolong standar karena Rosa sering mengabaikan belajarnya dan hanya belajar ketika menjelang ujian akhir saja. Usianya dengan sang adik hanya berjarak 2 tahun, sehingga membuat dia sering dibanding-bandingkan karena prestasi sang adik lebih unggul dibanding dirinya. Orang tuanya tuh membanding-bandingkannya dengan kamu tuh lebih pintar kayak adik. Lalu tidak hanya orang tuanya saja, sang adik juga ikut membanding-bandingkannya dengan mengatakan, kamu tuh kalau bodoh ya bodoh aja, jangan mimpi tinggi-tinggi karena Rosa ini memiliki mimpi ingin menjadi dosen. Selain itu, menurut pemaparan Rosa, orang tuanya juga lebih sering memfasilitasi adiknya daripada dirinya. Bahkan untuk peralatan sekolah, Rosa membelinya dengan uang sakunya sendiri, seperti membeli buku, membeli pensil, membeli pulpen. Lalu relasi Rosa dengan keluarganya juga tidak terlalu baik. Terlebih relasinya dengan sang ibu. Sang ibu sering berprasangka buruk dengan kegiatan yang diikuti oleh Rosa. Ibunya tidak mendukung kegiatan-kegiatan karena menurutnya itu hanya main-main saja. Karena selama ini Rosa ini mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam dan beberapa kali naik gunung. Di rumah Rosa hanya dekat dengan ayahnya dan bisa terbuka dan curhat dengan ayahnya saja. Bahkan dengan sang adik yang sama-sama perempuan pun Rosa tidak dekat. Dan untuk adik laki-lakinya juga tidak terlalu dekat karena sang adik lebih dekat dengan adik Rosa. Rosa mengatakan jika di rumah itu dia tidak nyaman karena kondisi rumahnya itu tidak kondusif. Orang tuanya sering bertengkar karena kesalahpahaman di antara keduanya. Lalu ketika bertengkar itu tidak lihat situasi. Ada anaknya pun tetap bertengkar. Dan bertengkarnya itu dengan mengeluarkan kata-kata kotor gitu yang tidak sebaiknya dikeluarkan ketika ada anak-anaknya. Menurut pemaparan Rosa, hal tersebut dikarenakan karena kedua orang tua Rosa merupakan anak bungsu dan memiliki sifat yang sama. Sejak kecil, Rosa tidak hanya sering mendapat amarah dari orang tuanya, namun juga mendapatkan kekerasan seperti dijambak atau ditampar. Begitu karena Rosa melakukan kesalahan atau perbuatannya tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Dan hal tersebut sempat membuat Rosa kepikiran untuk pergi dari rumah karena menurutnya di rumah dia tidak ada yang peduli dengan dia. Lanjut untuk studi kasus, subjek bernama Rosa, umur 17 tahun, alamat Jogonalan, kelas 3 SMK di SMK Leonardo, jenis kelamin perempuan, penampilannya sederhana, Katolik, adik orang tua juga beragama Katolik, dan ayah bernama Santoso, ibu bernama Kurniasi. Untuk pertumbuhan jasmani,
Fisik Rosa ini tumbuh seperti anak seusianya, namun fisiknya itu kecil, kurus, karena anggota keluarganya juga memiliki postur tubuh yang seperti itu. Selain itu, Rosa juga sering menunda makanan dan berakhir sakit-sakitan. Rosa juga memiliki riwayat penyakit mah akut dan bronkitis kronis yang sering kambuh di sekolah maupun di rumah. Untuk perkembangan kognitifnya, sejak SD hingga SMK ini prestasi akademik Rosa bisa dikatakan standar rata-rata. Ya, karena Rosa ini malas untuk belajar dan kesulitan untuk memahami materi di sekolah. Perkembangan sosialnya, Rosa bisa dibilang orang yang gerapiak, sering bisa berkomunikasi dengan anak atau orang yang usianya di atas atau di bawahnya. Ciri-ciri kepribadiannya itu ceria, riang, ramah, lalu sering mengurung diri jika di rumah, mandiri, peduli dengan sekitar, dan tertutup. Sumber informasinya berasal dari Rosa, budaya Rosa, tetangga, pengamatan di lapangan, dan orang tuanya, tapi belum saya cantumkan. Lalu gejala awal masalah ini mulai ketika prestasi belajar Rosa rendah karena Rosa jarang belajar. Terus relasi Rosa dengan keluarganya tidak baik. Dan jika di rumah sering mengurung diri di kamar. Lalu Rosa memiliki sifat yang berbeda antara di rumah dan di luar rumah. Terus Rosa mendapatkan perhatian yang berbeda dari orang tuanya jika dibandingkan dengan adiknya. Lalu Rosa sering melihat orang tuanya yang sering bertengkar dan bertindak kasar kepada Rosa. Lalu latar belakang kehidupan keluarga, ya berumur 44 tahun, pendidikan terakhir D3 dan bekerja di bengkel. Ibunya berumur 34 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Adik pertamanya kelas 1 SMK, lalu adik keduanya berumur 4,5 tahun dan di TKP. Lalu status sosial keluarga di masyarakat. Keluarga Rosa tergolong dalam keluarga yang sederhana. Di tengah kesibukannya bekerja, saya juga menjabat sebagai ketua RT dan pernah menjadi ketua 17 Agustus di desanya. Selain itu, di lingkungan Katolik, Ayah Rosa juga menjabat sebagai wakil ketua lingkungan. Tempat tinggal Rosa yang masih berada di pedesaan, sehingga membuat keluarganya masih mengikuti kegiatan seperti gotong royong, atau tile, atau begadang, atau memperingati hari kemerdekaan. Relasi keluarganya dengan tetangga-tetangga bisa dibilang tidak terlalu baik. Dari keseluruhan anggota keluarga yang aktif hanya ayahnya saja, sedangkan ibunya hanya keluar ketika yang membutuhkan bantuan berada di dekat rumahnya atau yang memiliki relasi dekat saja. Sedangkan untuk Rosa sendiri tidak selalu aktif. Dia aktif ketika ada teman yang datang ke rumah untuk mengajaknya. Lalu untuk taraf kesehatan mentalnya, kondisi mental keluarga Rosa menurut pengamatan saya kurang baik. Kondisi emosional orang tua Rosa terkadang berlebih dan terkadang terkadang turun tangan untuk melampiaskan emosinya. Lalu untuk taraf pendidikan, keluarga Rosa sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Orang tua Rosa berusaha memberikan sekolah-sekolah yang bagus untuk anaknya. Terbukti dengan memilihkan sekolah swasta baik di kotanya, dan belum lama ini saya menambahkan fasilitas WiFi untuk membantu proses sekolah online anak-anaknya. Lalu lingkungan fisik dan sosioekonomis dan sosiokultur, Rosa lahir besar dari keluarga yang sederhana. Kondisi ekonomi keluarga Rosa bisa dikatakan menengah ke bawah. Namun, sang ayah menjadi tulang punggung keluarga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebelum memiliki rumah sendiri, Rosa tinggal bersama dengan nenek dari pihak sang ayah. Akan tetapi, 9 tahun yang lalu, Rosa mendapatkan bantuan untuk mendirikan rumah, dan saat ini rumah Rosa berada di tengah-tengah pedesaan, dan rumah Rosa ini memiliki 2 kamar, ruang tamu, dan bagian belakang yang difungsikan sebagai dapur, kamar mandi, serta gudang. Keluarga Rosa memiliki 2 motor, yang satu digunakan ayah Rosa untuk bekerja, dan yang satu digunakan ibu Rosa untuk mengantar jemput sekolah anak-anaknya. Dengan kondisi yang
ekonomi yang sedang ini, ketika Rosa meminta sesuatu barang tidak langsung mendapatkannya. Bahkan untuk HP pun juga digunakan bersama-sama. Lalu analisis dan sintesis, hasil analisis dan sintesis didasarkan pada observasi dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan Rosa. Hasil wawancara dan observasi ini didapati Rosa memiliki gejala perilaku maladaptif, yaitu malas belajar, hilangnya percaya diri, lalu memiliki sifat yang berbeda ketika di rumah dan di luar rumah, lalu serta menjadi pribadi yang sering berbicara kotor dan keras. Perilaku tersebut muncul akibat kondisi yang tidak menyenangkan di keluarganya. Perilaku malas disebabkan karena Rosa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah dan tidak adanya semangat untuk belajar. Menurut pemaparan Bude Rosa, ketika mendampingi Rosa mengerjakan PR, beberapa kali Bude Rosa harus mengulanginya agar Rosa paham. Bahkan Rosa masih belum memahami materi-materi sebelumnya, dan hal itu membuat dia kesulitan dalam mengerjakan PR. Bahkan dia sampai menangis. Ketika mengerjakan PR juga beberapa kali, bahkan adiknya yang mengerjakan PR Rosa. Ketika belajar atau mengerjakan PR, dia jarang mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Hal itu semakin menjadi alasan Rosa menjadi malas belajar. Dengan malasnya Rosa belajar, hal tersebut mengakibatkan prestasi akademik Rosa menjadi rendah, namun masih dalam tahap rata-rata. Prestasi rendah itu juga menjadi akibat Rosa sering dibanding-bandingkan dengan adiknya yang prestasinya lebih unggul. Seperti yang dipaparkan tadi, tidak hanya orang tua Rosa, namun adiknya juga ikut membanding-bandingkan mengenai prestasinya yang lebih unggul dan Rosa yang lebih rendah. Hingga membuat Rosa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri dan membuat sifatnya berbeda ketika di rumah dan di sekolah. Karena di sekolah atau di luar sekolah, Rosa merasa di sanalah dia mendapat penerimaan dibandingkan di rumahnya sendiri. Bahkan di rumah, Rosa lebih memilih untuk mengurung diri di kamar ketika keluarganya berkumpul dan lebih memilih untuk menulis diari dibandingkan untuk menceritakan apa yang sedang dia rasakan. Relasi Rosa dengan sang ibu juga tidak terlalu baik karena ibunya juga lebih fokus untuk mengurusi adik-adiknya dan selalu berprasangka buruk terhadap Rosa. Itu karena ibunya memiliki unfinished business dan hal tersebut yang mungkin menjadi dampak yang menjadikan perilakunya terhadap Rosa seperti ini. Selain karena relasi keluarganya yang tidak baik, kondisi rumahnya juga tidak nyaman karena orang tuanya yang sering bertengkar, dan dari pertengkaran itu secara tidak langsung membuat Rosa menirunya seperti kata-katanya yang kotor, lalu tindakan yang selalu turun tangan ketika menyelesaikan masalah. Bahkan ketika beberapa kali Rosa melakukan kesalahan, dia tidak segan-segan untuk dipukul. Dan hal tersebut membuat lama-kelamaan Rosa juga menjadi ngeyel dan ketika mendapatkan perlakuan serupa, dia melawan. Dan itu tidak membuat Rosa jera. Ketika di SMP, Rosa hanya berani bercerita dengan guru BK yang sekaligus suster di sekolahnya. Dan itu dia di sana mendapatkan kekuatan, tapi ketika kembali lagi ke rumah, dia akan kembali lagi menjadi Rosa yang pendiam. Lalu diagnosis berdasarkan analisis dan sintesis yang saya temukan, masalah yang dialami oleh Rosa ini termasuk dalam ranah pribadi dan sosial. Rosa pribadi, sosial, dan belajar. Yang pertama, Rosa memiliki perilaku malas belajar karena tidak adanya pendampingan yang diberikan untuk membantu Rosa, sedangkan Rosa membutuhkan pendampingan karena Rosa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah. Kebiasaan pola asuh yang salah, seperti selalu membanding-bandingkan Rosa dengan adiknya, membuat Rosa menjadi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri
dan memiliki perasaan minder dengan adiknya. Ketiga, Rosa memiliki mimpi yang tinggi namun selalu direndahkan oleh sang adik yang prestasinya lebih unggul sehingga Rosa menjadi tidak percaya diri akan mimpinya. Lalu selain di bagian akademik, Rosa juga tidak percaya diri dengan postur tubuhnya yang kurus. Kelima, relasi antara Rosa dan anggota keluarga tidak baik, terlebih relasinya dengan sang ibu yang tidak mendukung kegiatan-kegiatan Rosa. Yang keenam, Rosa tidak nyaman berada di rumah karena harus menyaksikan dan mendengarkan pertengkaran kedua orang tuanya dan pertengkaran yang tidak semestinya disaksikan oleh anak-anak. Prognosis dari gejala masalah yang ada, analisis, dan setelah melakukan diagnosis terhadap masalah Rosa, konselor berharap setelah melakukan proses konseling, Rosa memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan mencari hal-hal dalam dirinya yang bisa membuat orang tuanya bangga dan bisa mengakui dirinya. Kedua, Rosa dapat menjadi kembali percaya diri atas kemampuan yang dimiliki dan apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga, Rosa dapat berani mengungkapkan perasaannya yang tidak nyaman secara tenang tanpa meledak-ledak. Yang keempat, Rosa dapat menghilangkan pikiran irasionalnya yang akan pergi dari rumah dibandingkan menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kelima, di usia perkembangannya yang menginjak remaja akhir, diharapkan Rosa mampu memilah hal-hal baik dengan tidak mengikuti perlakuan orang tuanya dan menghilangkan kebiasaan berbicara kasar dan untuk memutus rantai perilaku buruk tersebut. Yang keenam, orang tua Rosa dapat memberikan pola pengasuhan yang baik dengan memperhatikan parental control dan parental support. Treatment, setelah mengetahui diagnosis dan prognosis masalah Rosa, konselor akan memberikan treatment untuk membantu Rosa mencari jalan keluar atas permasalahannya. Yang pertama, konselor akan melakukan konseling dengan Rosa dengan menggunakan SPICC dengan harapan Rosa dapat menghilangkan perilaku maladaptifnya dan kembali memunculkan tingkat kepercayaan diri yang ada pada diri Rosa, serta menghilangkan pikiran irasional Rosa yang akan kabur dari rumah, serta Rosa dapat menyesuaikan diri dengan kondisi keluarganya di rumah. Yang kedua, kemungkinan setelah selesai melakukan konseling dengan Rosa, konselor akan melakukan konseling pula dengan orang tua Rosa dengan harapan orang tua Rosa dapat memberikan pola asuh yang tepat untuk anak-anaknya, terutama untuk Rosa. Skema kasus fase 1, client center terapi. Pada fase ini, konselor menargetkan Rosa dapat mulai terbuka untuk menceritakan perasaan-perasaan dan pikirannya, seperti apa yang sedang dirasakan, penyebab perasaan yang dirasakan, lalu nilai-nilainya yang standar dan penyebabnya, serta efek dari nilai-nilainya yang standar, seperti respon orang tuanya bagaimana. Dan pada fase ini, konselor menggunakan media menggambar, karena Rosa senang menggambar sehingga untuk membantu memudahkan ia mengungkapkan perasaannya, konselor memberikan media kertas untuk digunakan Rosa menggambar. Fase 1 ini, konselor merencanakan untuk 1 kali pertemuan. Lalu fase 2, gestalt terapi. Pada fase ini, konselor menargetkan Rosa dapat kembali melanjutkan ceritanya. Dari nilai-nilainya yang standar tersebut, Rosa dapat menyadari hambatan yang dialami ketika belajar. Lalu Rosa menceritakan alasannya yang selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, lalu bagaimana pendampingan orang tuanya selama ini terhadap dirinya, dan bagaimana relasi hubungan antara Rosa dan keluarga, dan relasi Rosa dengan lingkungan luar. Pada fase ini, konselor menggunakan media perjalanan imajiner, dengan tujuan agar Rosa dapat lebih leluasa dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya yang menyakitkan dan membantu Rosa untuk kembali mengingat peristiwa menyenangkan di hidupnya, sehingga Rosa dapat memahami alasan terjadinya peristiwa menyakitkan tersebut dan menyadari perilakunya sendiri dan perilaku orang lain. Fase 3, naratif terapi. Pada fase ini, konselor mempunyai target Rosa dapat menemukan dan menyadari hambatan dan kemungkinan ke depannya. Rosa dapat mengenali dirinya lebih dalam sehingga perlahan mampu membangkitkan kepercayaan dirinya. Rosa dapat menceritakan lebih lanjut bagaimana hubungan yang terjadi dalam keluarganya dan bisa menemukan hal-hal yang bisa diperbaiki
untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Pada fase ini, konselor menggunakan media bermain peran. Tujuannya supaya Rosa bisa menceritakan lebih detail apa yang dia rasakan dan pikirkan dengan cara dia memerankan peran-peran tokoh dari anggota keluarganya termasuk dirinya sendiri. Selanjutnya, fase keempat kognitif behavioral therapy. Pada fase ini, konselor menargetkan pada fase ini konselor mengajak konseling untuk berdiskusi seperti apakah perilaku malasnya itu bisa memperbaiki keadaan, apakah efek dari perilaku malas dengan mimpi yang tinggi apakah bisa dicapai dengan perilaku Rosa saat ini, apa yang sebenarnya Rosa inginkan, apakah dengan selalu melawan dan melakukan tindakan yang sama ketika mendapatkan perlakuan buruk dapat memperbaiki keadaan, lalu apakah dengan kabur dari rumah sudah merupakan jalan keluar, dan apakah kamu memiliki rencana untuk membuat keluargamu menjadi harmonis. Lalu target konseling dapat menjawab atau bekerja sama ketika berdiskusi dengan konselor, sehingga dari hasil diskusi tersebut Rosa perlahan bisa mengubah perilakunya yang tidak sesuai dan menyadari pemikiran salah yang selama ini ada di pikiran Rosa, serta memiliki rencana ke depannya apa yang akan dilakukan. Pada fase ini, konselor menggunakan media bermain peran dan kursi kosong. Tujuan menggunakan bermain peran adalah supaya anak memerankan peran-peran orang di sekitarnya, dan penggunaan kursi kosong supaya Rosa dapat mengungkapkan sebenarnya apa yang Rosa harapkan dari keluarganya serta mampu memikirkan ke depannya harus seperti apa. Lalu yang kelima, fase behavior terapi. Pendekatan yang pada fase ini targetnya Rosa sudah memiliki perilaku baru, pemikiran baru, seperti Rosa perlahan memiliki semangat dan kemauan untuk belajar, Rosa bisa menyadari apa yang menjadi kelemahannya dalam belajar, Rosa kembali memiliki kepercayaan dirinya yang hilang, lalu Rosa bisa memiliki relasi yang baik dengan keluarganya. Dan pada setiap fase ini, konselor merencanakan untuk 1 kali pertemuan, dan jika konseling sudah menunjukkan adanya perubahan, konselor akan lanjut untuk konseling dengan orang tua Rosa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ayo, siapa yang mau bertanya? Aku sah. Iya, Leni. Ini dari yang kamu paparkan itu, aku setuju ya kalau itu bisa masuk ke dalam konseling anak dan keluarga, karena tadi kayak ditunjukkan juga toh ada perilaku yang salah, pola asuh orang tua yang salah, seperti membanding-bandingkan Rosa dengan adiknya. Terus di situ juga, ya intinya aku udah setuju sama hal itu. Terus buat apa media sama pendekatan yang kamu pakai itu juga menurutku udah baik dan ya udah sesuai sama kayak kebutuhan si konseli sendiri. Cuman aku kayak mau ini aja sih bilang kalau misalnya kayak kamu lebih gali lagi kayak alasan ibunya itu membandingkan Rosa dengan adiknya. Mungkin kan bisa aja kayak ibunya membandingkan Rosa itu biar Rosa yang males itu jadi semangat belajar lagi gitu loh, biar adiknya itu dibuat pembandingan itu sebagai apa kayak motivasinya dia gitu. Mungkin buat lebih digali aja alasan ibunya melakukan itu. Terima kasih. Oke, Leni, terima kasih. Besok aku langsung menggali lebih dalam lagi sama Rosa, sama ibunya, biar datanya itu terkumpul dengan lengkap. Terima kasih, Leni. Mau sah. Mau apa, Vita? Mau
menambahkan, Iya, udah setuju sama pendapatnya Leni juga. Terus habis itu mungkin kamu bisa lebih memperdalam lagi tentang relasi antara bapak sama ibunya Rosa. Rosa tuh bener tuh? iya benar. Uh, antara relasi antara bapak sama ibunya Rosa gitu. Kenapa mereka sering bertengkar gitu? Gitu aja sih paling Sa dari aku. Terima kasih Sa. Terima kasih Vita. Kalau em, mau menambahkan jika itu tuh karena kesalahpahaman gitu loh, mereka sering bertengkar itu dan hal itu sudah berulang-ulang kali terjadi. Ya, besok aku gali lebih dalam lagi apa hal yang menjadi penyebab apa yang sering dipertengkarkan itu apa gitu. Terima kasih Vita. Biasa. Aku mau tanya, aku nggak, aku sah. Iya Rega. Aku ya lebih mau kasih saran aja sih. Eh, Kalau menurutku tadi emang kasusmu itu udah cocok buat dijadikan konseling anak dan keluarga. Terus analisis yang kamu buat itu juga sudah lumayan lengkap, sudah ada kayak kamu punya rencana buat konseling orang tuanya juga, karena yang tadi kamu bilang kan keluarganya juga sering kayak nampar, sering kayak main tangan gitu kan sama Rosa. Nah itu udah menurutku kamu udah kayak bikin analisis yang lebih jauh lagi daripada kayak aku kemarin. Kalau saranku ini aja deh, kayak kamu perhatiin punyamu itu kayak masih banyak yang tipu-tipu kayak gitu. Makasih. Iya, terima kasih Rega sarannya. Nanti aku lebih teliti lagi. Oke, Sa. Iya, Asti. Tambahan dari aku ya. Jadi kalau menurutku tadi kan di kasusmu ini, Rosa ini memiliki pemikiran yang irasional. Nah, kalau misalnya, kalau saran dari aku, kalau dari pendekatanmu ini, merasa kayak kamu tuh merasa masih kurang, terus ada baiknya kamu tambahin pakai atau kolaborasiin pakai REBT kayak gitu. Oh iya. Mungkin pakai REBT itu jadi lebih lebih mendalam dan kamu bisa bantu Rosa ini untuk keluar dari pemikiran irasionalnya, jadi pemikirannya dia jadi lebih rasional kayak gitu. Itu aja dari aku. Oke Asti, nanti aku pertimbangkan lagi untuk dimasukkan ke dalam treatmentnya. Terima kasih Asti. Yang lain ada yang mau bertanya atau memberi saran lagi? Kalau tidak, saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Sasa. Selamat siang.